Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua. Well guys, jadi video kali ini kita akan masih ngebahas dan nge-breakdown ya film The Flash 2023 yang meninggalkan banyak misteri dan pertanyaan big question juga ya bagi para penontonnya kemarin. Kita tahu ya bahwa di ending Batman Michael Keaton dan juga Supergirl Kara Zor-El itu harus mati ya teman-teman. Walaupun berjuta kali Young Barry berusaha untuk menyelamatkan hidup mereka, tetap saja mereka berdua tetap mati ya. Posibilitas dan berbagai rencana sudah dilakukan oleh Barry dan Young Barry, namun mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Batman Michael Keaton dan juga si Supergirl Kara Zor-El. Jadi sebenarnya apakah benar ending mereka ini harus tetap mati ya teman-teman ya? Berdasarkan informasi yang berseliweran di internet bahwa sebenarnya film The Flash ini sudah mulai digarap itu sebelum pandemi ya teman-teman, dan memiliki beberapa alternate ending. Nah, ada 3 ending sebenarnya yang dipersiapkan untuk film The Flash ini ya teman-teman, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya aku masih mau bahas tentang kematian si Batman Michael Keaton dan Kara Zor-El. Banyak juga ya di sini yang menanyakan apakah mereka ini bisa hidup atau memang mereka harus mati. Karena jujur performance Batman Michael Keaton dan juga Supergirl Kara Zor-El di film The Flash ini salah satu the best part of this movie ya teman-teman. Sehingga banyak juga yang mulai suka dengan karakter-karakter ini. Tapi kok kenapa mereka ini memang harus mati ya dan gak bisa diselamatkan? Sebenarnya hidup atau matinya dua karakter superhero Batman Michael Keaton dan Kara Zor-El ini, Supergirl, itu tergantung bagaimana Barry Allen ini mengambil keputusan ya dan mengubah masa lalu ketika dia enter the Speed Force dan mulai membuat masa depan yang baru setelah ia merubah masa lalu. Kemungkinan possible-nya Supergirl Kara Zor-El dan Batman Michael Keaton ini tidak akan mati ya jika si Barry Allen atau The Flash itu tidak memindahkan kaleng tomat tersebut. Kemungkinan mereka masih bisa hidup ya jika si Barry Allen tidak main-main dan mengacaukan masa lalu. Tapi mungkin hidup di alternate timeline yang berbeda ya teman-teman. Kalian perhatikan ketika Batman Michael Keaton itu menjelaskan tentang konsep multiverse dan dunia paralel kepada Barry dan Young Barry ketika mereka menyantroni rumahnya. Jadi memang kematian dari Kara Zor-El dan Batman Michael Keaton itu adalah absolute point dan tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman, karena si Barry mengubah masa lalu dengan memindahkan kaleng tomat ke keranjang belanja dari ibunya itu agar ibunya bisa selamat atau hidup ya teman-teman. Jadi ada hubungan sebab dan akibat apa yang dilakukan Barry di masa lalu yang akan mengefek akibatnya di masa depan akan berbeda nih takdir orang-orangnya, termasuk kematian dari Batman Michael Keaton dan juga Supergirl Kara Zor-El. Mau diulang berjuta kali pun mereka tetap mati ya. Namun bisa aja mereka ini selamat atau hidup jika Barry Allen menerima takdirnya dan tidak memindahkan kaleng tomat itu ya ke keranjang ibunya. Tetapi ternyata di akhir ending ia malah menyelamatkan ayahnya ya dengan memindahkan kaleng-kaleng tomat ke rak paling atas sehingga ayahnya terlihat di CCTV. Nah jadi ini kayak win-win solution lah menurut si Barry Allen The Flash ini. Oke, gak apa-apa aku kehilangan ibuku dan menerima kematian ibunya, tapi setidaknya ayahnya tidak tertuduh sebagai pembunuh ya, dan bisa bebas dari penjara. Nah jadi ini kayak keputusan lain lagi yang dibuat oleh si Barry Allen ya teman-teman. Kemungkinan keputusan terakhir yang dilakukan oleh Barry Allen menerima kematian ibunya mungkin itu sebagai jalan untuk memberi takdir kepada Batman Michael Keaton ataupun Supergirl Kara Zor-El untuk bisa hidup di alternate timeline atau dunia yang lain. Masalahnya di sini Barry Allen itu memiliki beberapa keputusan yang berbeda ketika dia mengubah masa lalu. Yang pertama, menginginkan ibunya hidup kembali, ia menaruh kaleng tomat yang dilupakan ibunya ke keranjang belanja. Dan yang kedua, di akhir ia taruh lagi kaleng tomat tersebut ke tempat rak seharusnya sehingga ibunya tetap lupa. Namun di akhir ia mengubah lagi keputusannya untuk mengubah rak tomat itu yang tadinya di bawah sehingga naik ke atas biar ayahnya wajahnya naik ke atas dan terlihat CCTV, membebaskan ayahnya dari tuduhan pembunuhan. Nah ini kan ada beberapa keputusan yang dirubah-ubah Barry Allen ya ketika dia mengacaukan masa lalu. Nah hal ini juga lah yang tentunya akan mengefek atau mengakibatkan perbedaan masa depan yang akan terjadi lagi di semesta DC EU atau DC Extended Universe ketika Barry Allen berusaha kembali ke semesta atau dunia asalnya yang malah tambah lebih kacau. Ia malah ketemu Bruce Wayne atau Batman versi George Clooney, bukan Batman yang ia kenal yaitu versi Ben Affleck ya teman-teman. Nah jadi inilah yang dimaksud dengan kekacauan semesta DC tentang apa yang dilakukan oleh Flash mengubah masa lalu terkenal dengan Flashpoint gitu ya guys. Jadi ini kayak cuman perumpamaan aku aja ya, perandaian gitu. Gimana sih cara menyelamatkan
Batman Michael Keaton dan Supergirl Kara Zor-El biar nggak terus mati walaupun dicoba untuk berjuta kali diselamatkan, yaitu mengubah keputusannya Barry Allen untuk menerima kematian ibunya gitu ya teman-teman. Tapi ini cuma posibilitas aja sih, karena kita juga nggak ditunjukkan apakah benar mereka masih tetap hidup atau mati selamanya. Karena kan Batman Michael Keaton dan Supergirl Kara Zor-El itu mereka kan mati karena Barry Allen mengubah masa lalu dalam upayanya untuk menyelamatkan ibunya. Jadi kemungkinan kalau dari awal si Barry Allen ini menerima takdir kematian ibunya dan tidak main-main mengacaukan masa lalu dan waktu, kemungkinan aja dunia tempat Supergirl Kara Zor-El, Batman Michael Keaton itu masih eksis atau ada ya teman-teman, dan tidak hancur atau musnah seperti apa yang dikatakan oleh Barry. Sekali lagi ini cuma teori aja ya teman-teman, teori alternate timeline yang ada di DCEU. Tolong jangan terlalu dipikirkan banget ya, karena kan nanti akan diganti semestanya dengan semesta yang baru DC Universe. Nah sekarang kita bahas ya tentang ending yang terus berganti-ganti berubah-ubah pasca production ketika bergulirnya produksi film The Flash ini ya teman-teman. Nah jadi ada beberapa ya, ada 3 ending lah yang sekiranya itu bocor ke internet ya teman-teman. Yang pertama, ending yang seperti yang terjadi di film ini yang sudah kita tonton semua. Dan yang kedua adalah ending tetap hidupnya Batman Michael Keaton dan Kara Zor-El Supergirl. Dan ending yang ketiga adalah berkumpulnya Superman Henry Cavill, Wonder Woman Gal Gadot, Batman Michael Keaton, dan juga Supergirl Kara Zor-El. Beda-bedanya ending yang terjadi di sini pasca production film The Flash ini tuh ngikutin tentang konflik internalnya di dalam Warner Bros dan DC Comics ya, sebelum adanya James Gunn dan Peter Safran mengambil alih DC Universe dan membuat fase atau semesta yang baru ya teman-teman. Nah jadi ini terus bergulir sehingga sampailah ke titik ending yang seperti yang ada di film ini. Karena jika kita lihat dengan alternate ending yang tadi aku sebutkan, itu kan terkoneksi dan terhubung ya dengan beberapa karakter di DC Hero seperti Superman Henry Cavill, Wonder Woman Gal Gadot, yang dimana mereka ini sudah tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh Warner Bros dan DC, karena kan mereka mau melakukan fresh start atau awal yang baru gitu ya teman-teman. Jadi sehingga tidak connect banget kalau semisal di ending film The Flash itu seperti yang aku sebutkan di alternate ending tadi, ada beberapa tadi. Sehingga ending yang kita lihat dan tonton di film The Flash ini, this is the best ending for The Flash. Dan juga The Flash 2023 ini seperti kado perpisahan manis juga ya teman-teman kepada para fans DC, fans Marvel juga pasti nonton DC ya seperti aku, adalah untuk sayonara nih sama DC Extended Universe semesta yang lama menyambut DC Universe semesta DC yang baru. Jadi kayak kado perpisahan yang manis, sayonara, selamat tinggal gitu guys. Perkenalan konsep multiverse di DC ini di film The Flash sudah sangat baik ya teman-teman, mudah dicerna, mudah dipahami, dan dipresentasikan, diperkenalkan secara simple dan sederhana gitu. Jadi yang nonton gak kebingungan ataupun gak repot untuk memahami tentang multiverse DC Universe ini ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dan informasi dari aku, semoga bisa membantu dan menghibur kalian semua. Komen di bawah kalian mau diskusi apa atau ada request video. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.